Biasanya, raja menyerang saat ending game, saat keadaan betul-betul aman dari ancaman skakmat. Di partai istimewa ini, kita akan menyaksikan bagaimana Raja Nigel Short menyerang di babak middle game untuk mendapatkan skakmat. Ini adalah pertarungan antara Nigel Short melawan Jan Timman di Tilburg pada tahun 1991. Permainan dimulai dengan E4, kuda F6, Alekhine defense, pion serang kuda sehingga kuda lari ke D5, lalu D4, D6 modern variation, lalu kuda F3, setelahnya G6, gajah serang kuda, kuda menyerang balik gajah, gajah mundur, lalu gajah fianchetto. Menteri E2, kuda C6, kedua belah pihak rokade. H3, langkah profilaksis. A5, bermaksud mendorong A4. Tentu saja dicegah dengan A4. Timman kemudian menukar pion center. Tentu saja Nigel Short memukul pion. Timman lalu memaksakan pertukaran kuda. Setelah kuda makan kuda, menteri makan kuda, sekarang pion E tertekan. Benteng melindungi pion, lalu E6. Langkah tidak akurat dari Jan Timman. Nigel Short mengaktifkan kuda menteri. Lalu kuda D5. Short membawa kuda ke F3. Selain menyerang menteri, kuda ini juga mendapatkan petak yang lebih aktif. Kuda membantu pertahanan sehingga sekarang menteri maupun benteng bisa keluar untuk menyerang. Jan Timman melarikan menterinya ke C5, lalu menteri E4. Timman kemudian mengadu menteri, tetapi ditutup dengan gajah C4. Lalu kuda mundur menyerang gajah. B3. Nigel Short mengancam skewer membiarkan gajahnya diambil. Setelah kuda makan gajah, pion makan kuda. Struktur pion Nigel Short mengalami kerusakan. Mengetahui ancaman skewer, Timman membawa bentengnya ke D8. Short lalu mengambil inisiatif menguasai lajur terbuka. Setelah itu, menteri C5, menteri H4. Nigel Short menggoda Timman untuk memakan pion. Kalau gajah makan pion, maka gajah A3 menyerang menteri. Dengan taktik removing the guard, Short mengusir menteri yang menjaga gajah, sehingga setelah menteri menghindar ke petak yang aman, misalnya ke C5, gajah akan jatuh. Jan Timman tentu saja tidak tergoda. Dia melangkah B6. Setelah gajah E3 menyerang menteri, Timman akhirnya membuat kesalahan. Dia menarik mundur menteri ke C6. Hal ini memberikan kesempatan kepada Short untuk mengeksploitasi sayap raja. Penjagaan menteri pada petak gelap telah berkurang, sehingga Short langsung mengadu gajah. Jan Timman tentu saja menyadari pentingnya fungsi gajah, sehingga dia menarik mundur gajahnya ke H8. Short lalu mengadu benteng. Jika benteng diambil, maka skakmat akan terjadi. Setelah menteri makan benteng, menteri bisa menutup, tetapi setelah menteri makan menteri, ini adalah skakmat. Olehnya itu, Short memilih gajah fianchetto, menghubungkan kedua benteng, dan juga memberikan ancaman yang berbahaya jika kuda sewaktu-waktu salah menghindar. Nigel Short menyusun benteng. Jan Timman akhirnya menawarkan gajah. Nigel Short menolak mengambil gajah. Dia terlebih dahulu menarik mundur bentengnya ke D7. Ancaman selanjutnya adalah memakan gajah, lalu menteri ke F6. Ancaman skakmat dalam beberapa langkah ke depan.
Menyadari hal itu, Timan menjaga petak F7 dengan benteng. Setelah terjadi pertukaran gajah, raja makan gajah, kemudian benteng D4 melindungi pion sehingga menteri bisa maju menyerang. Timan berusaha bertahan dengan langkah terbaik, benteng A ke E8. Namun menteri F6, skak, raja dipaksa mundur ke E8. Kemudian Nigel Short membuat langkah H4, mencoba membongkar sayap raja dengan pion, tetapi dicegah dengan H5. Nigel Short memiliki ide untuk membawa raja ke H6 untuk mendukung menteri melakukan skakmat di G7. Dia kemudian melangkah raja H2. Di game ini, Nigel Short betul-betul menunjukkan permainan posisional dengan sabar. Langkah-langkahnya memaksa hitam untuk bertahan hingga akhir. Jan Timan tidak sedikit pun memberikan ancaman kepada Short. Timan juga tidak memiliki serangan balik. Sekarang, Timan berada dalam posisi zugzwang. Meskipun Short memiliki pion A4 yang lemah, jika menteri makan pion, maka benteng akan makan pion C, sehingga kedua benteng nantinya akan menguasai baris G7. Hitam akan kalah secara perlahan. Menyadari hal itu, Jan Timan menjaga pion C. Sekarang dia bersiap untuk mengambil pion A4, tetapi Nigel Short meneruskan parade rajanya. Timan yang dilanda keputusasaan kembali membawa benteng ke E8. Namun Short kembali meneruskan petualangan raja. Jan Timan mencoba menakut-nakuti benteng, tetapi diabaikan oleh Short. Raja masuk ke G5. Jan Timan langsung menyerah setelah langkah ini. Jika gajah makan benteng, maka raja H6. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya tidak akan terhindarkan. Jika raja ke H7 bermaksud menjaga petak H6, maka ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Benteng makan pion, skak. Lalu benteng makan benteng. Menteri makan benteng, skak, raja H8. Kemudian raja masuk ke H6. Hitam bisa menunda skak dengan mengorbankan menteri. Tetapi benteng makan menteri. Setelah benteng mencoba menyerang menteri untuk mencegah skakmat, maka menteri F8. Ini adalah skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Lunasumus.